Pemirsa, pemerintah Jepara sampai saat ini masih memiliki tanggungan untuk membayar insentif tenaga kesehatan atau yang menangani COVID-19 di tahun 2020 yang tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat dan saat ini dibebankan ke pemerintah daerah. Nilai tunggakan insentif tersebut sebesar 8,9 miliar rupiah. Juru bicara Satgas COVID-19 Jepara Muhammad Ali menyebut bahwa anggaran refocusing untuk bidang kesehatan sebesar 41 miliar rupiah. Dan dari anggaran ini 29,5 miliar rupiah diantaranya adalah untuk insentif para tenaga kesehatan. Hingga kini anggaran untuk insentif tenaga kesehatan memang baru terserap 50%. Dan sejauh ini pihaknya sudah mencairkan dana hampir 18 miliar rupiah. Muhammad Ali juga menjelaskan untuk tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif adalah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan juga puskesmas. Dengan sisa anggaran ini pihaknya juga memprediksi tidak cukup sampai dengan akhir tahun. Pasalnya jumlah kasus COVID-19 bisa saja bertambah jika memang kondisinya semakin memburuk dan insentif para tenaga kesehatan juga dihitung berdasarkan jumlah kasus COVID-19 yang ditangani. Anggaran dari refocusing sendiri itu ada 41 miliar. 41 miliar yang notabene-nya mungkin 29,5 sekiannya untuk insentif nakes. Karena untuk membayar tundakan tahun kemarin itu yang belum dibayar Kemenkes itu dibebankan pada APBD. Sementara itu dari Surakarta, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka berencana untuk membuat kebijakan memotong tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot. Langkah ini dilakukan untuk menambal defisit anggaran dan juga untuk memberikan alokasi penanganan pandemi COVID-19. Rencana tersebut diketahui telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Surakarta. Rencananya tidak hanya TPP saja yang mengalami pemotongan, namun juga anggaran kegiatan pemerintah Kota Surakarta. Wali Kota Gibran Rakabuming Raka juga sempat menyatakan bahwa langkah ini sebagai langkah darurat. Rencana pemotongan TPP ASN ini sudah ramai di pemberitaan dan media sosial. Sementara bila kebijakan tersebut terrealisasi, sejumlah pihak menyarankan TPP ASN tenaga kesehatan untuk tidak dipotong. Masih direncanakan kok. Ya nanti. Ya. Nanti berapa jumlah? Darurat. Semuanya atau gimana Pak Wali? Belum final mas. Yang dibahas sekarang. Beritanya udah keluar Pak Wali? Hah? Beritanya udah keluar. Saat darurat kok. Izin tadi Mas. Kemudian Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Donohudan Boyolali sudah siap untuk beroperasi. Target pengerjaan yang dibebankan oleh Kementerian PUPR hingga 31 Juli 2021 ternyata berhasil dipenuhi oleh pihak pengembang atau pelaksana pekerjaan. Target pengerjaan yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR adalah 31 Juli 2021 dan secara prinsip hal ini sudah bisa dipenuhi. Sambil finalisasi pengerjaan dilakukan, RSDC Donohudan juga masih perlu menunggu pengiriman alat kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang akan didatangkan langsung dari Jakarta. RSDC Donohudan nantinya akan terbagi menjadi 4 ruang pelayanan medis dan masing-masing memiliki 3 lantai ruang perawatan bagi pasien COVID mulai dari bergejala ringan hingga sedang dengan kapasitas 344 bed atau tempat tidur. Dan 1 ruangan adalah bagi HCU dengan pasien COVID-19 dengan kondisi relatif sedang hingga berat. 1 ruang HCU ini akan menampung hingga 8 bed layanan medis. RSDC Donohudan juga menempati Gedung Madinah Asrama Haji Donohudan dan ini disiapkan untuk melayani pasien COVID-19 se-Solo Raya atau mencakup 7 kabupaten kota di Surakarta dan sekitarnya. Saat ini sudah mulai penyelesaian akhir. Saat ini kami proses untuk mulai pembersihan, mulai finalisasi dan ini kita lagi proses teskom ini ya. Yang teskom untuk ME dan semuanya ini kita kerjakan memang hari ini sampai malam ya. Nah, cuman ini ada request tambahan dari pihak kementerian. Ini ada penambahan baru, maka ini akan ada beberapa pekerjaan yang harus kita buat baru. Masih dari Surakarta, Pemkot juga akan menyulap rumah dinas wali kota menjadi tempat pengisian oksigen bagi masyarakat, di mana warga yang berKTP Surakarta dapat mengisi oksigen gratis selama persediaan masih ada. Dalam 1 hari, lokasi pengisian oksigen gratis dadakan ini dapat melayani 200 tabung oksigen berukuran kecil. Pemkot juga tidak membatasi untuk pasien COVID-19, namun pasien dengan sakit apapun selama membutuhkan oksigen. Di halaman Loji Gandrung ini, warga juga akan bergiliran mengisi oksigen tanpa dipungut biaya alias gratis.
Dan meskipun sempat ramai oleh warga, namun penerapan protokol kesehatan berjalan dengan tertib. Penyediaan layanan kerjasama dengan Korem 074 Warasta Tama dan PT Langgeng Oksigen ini sengaja diberikan guna membantu meringankan beban para warga. Nek, saya baru kali ini mengisi oksigen, cuman memang ceritanya dari teman-teman itu cari oksigen itu susah. Ya tapi puji Tuhan ini dapat sih, gratis. Nek, tadi bapaknya ngomong kok katanya antri 3 hari di Samator. Tapi dengan adanya pengisian gratis ini menurut Mbak seperti apa? Ya membantu banget Pak, ini sudah gratis, gampang juga kan, syaratnya cuma KTP Surakarta, ya udah gampang. Baik, pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda. Metro News akan segera kembali untuk Anda.